Sampai kakak laki-laki kandung datang ke rumah ayah angkat adiknya. Dia baru tahu betapa menderitanya adiknya selama bertahun-tahun. Rumah yang sangat reyot, bahkan gelas untuk minum pun diambil dari tempat sampah. Melihat ayah angkat yang bodoh membesarkan adiknya dengan mengumpulkan barang bekas, kakak baru menyadari betapa salahnya dia sebelumnya. Ternyata kakak tidak tahu bahwa gadis itu adalah adik kandungnya. Sering mengganggu adik bisunya di sekolah. Ayah angkat berdiri untuk melindungi putrinya. Dia bahkan diperintahkan kakak untuk dipukuli oleh anak buahnya. Gadis itu ingin maju untuk melindungi ayah angkatnya. Namun dia ditahan oleh kakak laki-laki kandungnya yang mencengkeram rambutnya. Sampai ayah angkatnya dipukuli hingga mengeluarkan darah dari mulut. Kakak bahkan memaksa ayah angkatnya untuk membersihkan sepatu yang kotor miliknya sendiri. Dia bahkan menipunya untuk memakan apel busuk di depan banyak orang. Akhirnya, dia juga menipu ayah angkat gadis itu untuk masuk ke kolam renang. Setelah gadis itu berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan diri, tidak mengerti bahasa manusia, ya, orang tua, untuk terus menyiksa gadis bisu. Keesokan harinya, kakak sekali lagi menemukan gadis itu, memaksanya untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Dia bahkan mengancam bahwa jika tidak pergi, dia akan mematahkan kaki ayah angkatnya. Di pesta, kakak dengan sengaja memanggil ayah angkat gadis itu. Di depan orang banyak, dia membiarkan teman-temannya mengejeknya. Di depan orang banyak, dia membiarkan teman-temannya mengejeknya. Dia bahkan menipunya untuk memakan apel busuk di depan banyak orang. Akhirnya, dia juga menipu ayah angkat gadis itu ke kolam renang. Dia segera maju dan menarik ayah angkatnya keluar dari kolam. Namun, pemuda kaya itu masih tertawa bersama teman-temannya tentang ayah dan anak itu. Gadis itu tidak bisa menahan diri lagi dan memutuskan untuk melawan. Dia mengangkat botol minuman dan langsung memukul kepala pemuda kaya itu. Dia mengangkat botol minuman dan langsung memukul kepala pemuda kaya itu. Kau berani memukulku. Hari ini aku akan membuatmu melihat dengan jelas. Pemuda kaya generasi kedua yang marah dan malu langsung mengambil mie dan memasukkannya ke dalam mulut gadis itu. Kemudian di depan matanya, menghancurkan botol alkohol di kepala ayah angkat si bodoh dengan keras. Hingga tuan muda besar keluarga Li yang menyukai gadis itu datang tepat waktu untuk menghentikan kekacauan ini. Gadis itu datang ke rumah pemuda kaya untuk mengganti pakaian. Tiba-tiba dia merasa rumah ini sangat familiar. Kemudian kenangan masa kecil muncul di benaknya. Ternyata dia adalah putri kandung yang terpisah selama bertahun-tahun dari keluarga kaya. Namun tiba-tiba muncul seorang wanita di belakangnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergilah. Siapa yang membiarkanmu naik ke sini? Tanpa berkata-kata, dia langsung mengeluh gadis itu mengotori kamarnya. Segera mendorong gadis itu untuk mengusirnya. Juga mengkritik anaknya seharusnya tidak membawa. Gadis kotor ini dibawa pulang. Melihat ibunya yang dulu sangat menyayanginya, kini berkata kasar padanya. Gadis itu kecewa dan ingin pergi. Saat itu, pengasuh tiba-tiba berkata bahwa sarang burung di rumah hilang. Wanita kaya itu tanpa ragu langsung menamparkan gadis itu, menganggap bahwa gadis itu mencuri sarang burung. Datang sini. Apakah kamu terlahir sebagai hantu kelaparan? Kenapa kamu ingin makan segalanya? Bicara. Tidak bisa berbicara. Bau yang ada padamu ini adalah bau kemiskinan. Meskipun kamu mengganti pakaian, itu tidak akan hilang. Adik, kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Seseorang datang. Bawa dia keluar untukku. Berhenti. Jangan bully gadis kecil. Nyonya Song, kamu memang seperti ini bersama anakmu. Sama-sama membuli orang, kan? Tuan Muda Lin, kamu membuka mata dan berbohong, ya? Dia yang tidak tahu malu. Mencuri barang di rumah saya. Bagaimana? Datang ke rumah saya untuk menjadi penjaga. Lin Seng, jika kami salah ingat, pesta saya tidak mengundangmu, kan? Jika bukan karena Nian-Nian, kamu mengangkatku dengan cara yang istimewa. Saya bahkan tidak akan datang. Pergi. Berhenti. Nyonya Song, apa yang ingin kamu lakukan lagi? Mencuri barang di rumah saya. Tidak ada alasan untuk pergi begitu saja. Seseorang datang. Bawa mereka ke rumah sakit, sampai perutnya dibersihkan. Biarkan dia melepaskannya. Tarik Tuan Muda Lin menjauh dariku. Lepaskan aku. Tarik Tuan Muda Lin menjauh dariku. Lepaskan aku. Tunggu. Drama pendek. Nyonya. Orang-orang di bawah bilang,
adalah teman tuan muda kedua. Makan sarang burung. Apa? Kepala saya sangat sakit. Paman, sudah, jangan berpura-pura. Ternyata hal ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalian pergi saja. Menurut catatan medis, pasien sebenarnya sudah memiliki tumor di otaknya. Tidak pernah dilakukan operasi pengangkatan. Begitu serius, kenapa tidak ada yang melakukan operasi padanya? Kali ini pasien memang karena terlalu marah dan emosional, mengakibatkan pembuluh darah di otak pecah. Dokter, tolong selamatkan dia. Dia tidak bisa berbicara. Tolong selamatkan ayahnya. Sangat menyedihkan. Putrinya masih belum bisa berbicara. Berapa biaya operasi? Saya akan bayar. Tapi kalian harus menyelamatkannya dengan baik. Tidak apa-apa. Paman penting. Anak. Semuanya salah ayah. Tidak bisa melindungi anak. Ayah adalah yang terbaik. Tidak apa-apa. Paman pasti akan baik-baik saja. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih. Apakah saya pernah bilang padamu, kamu sangat mirip dengan adik perempuanku yang hilang? Apa yang kamu katakan? Dulu saya tidak merawatnya dengan baik. Sekarang saya akan merawatmu dengan baik. Sebenarnya, saya bukan anak kandung keluarga Lin. Keluarga asal saya sudah tidak ingin membahasnya lagi. Karena saya merasa mereka telah berubah. Menjadi sehingga saya tidak mengenali mereka lagi. Kamu diadopsi oleh keluarga Lin. Bisa dibilang begitu. Dulu, adik perempuan saya hilang. Jadi saya diam-diam keluar dari rumah. Ingin mencari adik perempuan saya kembali. Namun kemudian mereka bertemu dengan Tuan Tualin. Yi Xuan. Apakah tempat ini menyenangkan? Menyenangkan. Bukankah kamu ingin mencari adik perempuanmu? Tinggallah di sini. Biarkan semua orang di sini membantu kamu mencari adik perempuanmu. Bagaimana? Jadi saya anggap kamu setuju. Baik, saya setuju. Ayo, mulai sekarang, kamu akan dipanggil Lin Seng. Yi Xuan saya. Nyonya, saya menemukan ini. Benar, ini adalah yang dulu. Yi Xuan ambil dari tangan saya. Cincin itu, apakah mungkin? Yi Xuan menjatuhkannya saat mengambil. Kebetulan terjebak di celah tangga. Jadi, mengapa? Aku baru menyadarinya sekarang. Cincin ini memiliki bekas pernah dipakai. Pasti baru jatuh di sini baru-baru ini. Yi Xuan pernah datang ke rumah. Jadi, dia sudah pernah datang. Mengapa dia tidak mengenali kami? Yi Xuan pergi saat masih terlalu kecil. Dia mungkin sudah tidak ingat hal-hal ini. Semua ini salah saya yang terpesona pada waktu itu. Yun Feng, sekarang bukan saatnya untuk membicarakan ini. Meskipun Yi Xuan tidak pernah datang, orang-orang yang berhubungan dengannya pasti pernah datang. Ibu Zhang, coba periksa orang-orang yang masuk dan keluar dari rumah kita dalam 7 hari terakhir. Saya ingin semua daftarnya. Biaya operasi sudah dibayar olehmu. Teman yang bernama Lin itu sudah membayarnya. Namun, biaya perawatan selanjutnya masih sangat mahal. Apakah temanmu itu bisa lagi? Tidak bisa merepotkan Lin Seng lagi. Uang untuk pengobatan ayah. Aku akan menemukan caranya. Kalau begitu, kamu harus cepat. Dengar-dengar ayah bisu sakit. Dua sedikit rasa. Sepertinya itu yang membuat keluargamu marah. Omong kosong. Seorang yang bodoh. Bagaimana mungkin dia bisa marah? Bisu. Apakah dia membawa uang untuk mengobati ayahmu? Jangan menatapku seperti itu. Saya punya kabar baik untukmu. Adik perempuanku hampir ditemukan. Apa yang kamu katakan? Tidak mengerti. Adik perempuanmu, meskipun saya tidak tahu dia di mana, dia pasti ada di sampingku. Saya juga ingin melakukan sesuatu yang baik untuknya. Apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana denganmu? Saat mengambil sampah, bisa bantu saya menyebarkan selebaran. Tempelkan satu untukmu. 100 yuan. Setelah selesai, cari saya untuk mengambil uang.
Tuan muda kedua, daftar ini, bukankah sudah disebarkan kemarin? Kenapa harus ditempel lagi? Mengerti apa? Saya ingin melihat orang miskin seperti ini. Untuk uang sedikit ini, dia bisa bertahan sampai kapan? Adik kecil, kamu pergi kemana sendirian malam ini? Ayo, temani kakak-kakak minum. Kalian ingin melakukan apa? Masih bisu. Saya belum pernah bermain dengan orang bisu. Apakah kamu bisa? Jika tidak, saya yang melakukannya. Apakah kita tidak akan membantu dia? Kenapa terburu-buru? Tidak akan benar-benar melakukan apa-apa padanya. Ayo pergi, pulang dan tidur. Benar-benar tidak peduli padanya. Apa yang bisa dilakukan seorang bisu? Apa yang mungkin terjadi? Yisuan, lihat, aku membawakanmu beruang sebesar ini. Kakak kedua, kenapa kamu begitu baik padaku? Kakak kedua, aku akan melindungimu mulai sekarang. Hei, Tuan muda kedua, pengumuman pencarian untuk adikmu. Benda itu masih ada di tangannya. Lalu, apa masalahnya? Jika itu sampai diambil oleh para preman, ambil. Ini tidak baik. Ternyata kamu juga. Berhenti. Kamu telah merusak pengumuman pencarian adikku. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku bilang, kamu tidak mengirimkan banyak dalam waktu ini. Didorong oleh seseorang. Berpura-pura sakit seperti ini. Kamu brengsek. Ayo, ambil uang ini. Kembali dan berikan kepada keluargamu. Yang tua itu mengobati penyakit. Tidak cukup, kan? Cukup tidak? Cukup tidak? Cukup tidak? Apa yang kamu lakukan pada anakku? Tidak tahu berterima kasih. Anakku dengan baik hati menyelamatkanmu. Kamu malah membalas budi dengan dendam. Tidak apa-apa, kan? Apakah Anda tidak bisa membedakan antara hitam dan putih? Kamu bilang apa? Kamu ini anak yang lahir dari ayah tapi tidak diajari oleh ibu. Memang seharusnya jadi bisu. Seumur hidup ini jangan harap bisa berbicara. Itu dia. Tadi dia yang mengganggu saya. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa kami? Saya tidak peduli siapa kamu. Berani menyinggung saya. Kamu akan mati. Yingzhen, apakah kamu baik-baik saja? Yingzhen. Kami sudah melapor ke polisi. Coba kamu berani bertindak sembarangan lagi. Mundur. Yingzhen, bagaimana keadaanmu? Jangan sampai kamu kenapa-kenapa. Ibu hanya punya kamu seorang. Jika kamu ada masalah, ibu juga tidak bisa hidup. Yingzhen. Ibu, apakah suatu hari nanti kamu akan tidak menginginkanku? Anak bodoh. Bagaimana mungkin ibu tidak menginginkanmu? Tapi aku masih punya 2 kakak. Ibu tidak ada tanpa aku. Masih ada kakak. Kamu akan selalu menjadi anak ibu. Anak yang sangat disayang. Anak kesayangan. Ayo pergi. Ibu, saya baik-baik saja. Tadi sepertinya ada yang mendorongku sedikit. Tidak apa-apa. Saya pulang ke rumah. Nyonya, hal yang kamu minta kami periksa. Sudah ada hasilnya. Cepat katakan. Semua orang yang masuk atau keluar dari keluarga Song. Hanya ada satu orang yang mungkin adalah putri Anda. Siapa dia? Dia. Cepat katakan. Dia adalah Wang Nanan. Kamu ini anak yang tidak tahu berterima kasih. Pantas saja jadi bisu. Seumur hidup ini jangan harap bisa berbicara. Bersihkan dengan baik. Ini mulut ini. Makanlah. Katakan sekali lagi, aku mencintai. Inside a thirst, I could feel it in my skin. Look around me, it's a curse. They got
I'm losing all my friends. And overnight success, what they'll call it in the end. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying, I need something more in this life. It ain't finding me, fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose, a reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like a bracket haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had a drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in, getting better every breath. That's when I'm all in, I can handle any threat. I ain't never second guess, I know I can be the best. Let me tell you what I know about life. Yeah, the more that you push and the more that you fight is the more that you learn. What you got deep inside is the more that you learn. And you find out your why. It wasn't ever that cool to be a tryhard, but all the cool kids didn't make it that far. It doesn't take education, it takes smarts. It takes fucking hard work and a full heart. They ain't see the work that I put in. They just see a rock star with a big grin. That's cool, I don't need recognition. I just wanna be free, that's a must win. Try me in a race, I'ma dust them. If the money hot and tell them I'ma bust in. I don't understand, hate all the fussing. Get a job, get a life, go do something. It's 5 a.m., ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst, I can feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends. And overnight success, what they'll call it